Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Hari ini kita pertemuan kedua ya, mengenai mata kuliah apa? Masih ingat silabusnya? Tentunya dengan mata kuliah transmisi dan distribusi daya listrik. Untuk bab satunya yaitu mengenai sistem tenaga listrik. Oke, silakan disimak videonya. Nah, sistem tenaga listrik bab 1 ini harapannya teman-teman bisa memahami ini sejarah dan macam-macam dari pembangkit apa saja, kemudian memberikan gambaran umum tentang sistem tenaga listrik dan memahami struktur dari tenaga listrik dan apa alasan interkoneksi gitu ya. Dan seterusnya. Oke, silakan kita lanjutkan. Di sini nanti teman-teman bisa melihat gambar satu-satu dari sejarah dan macam-macam pembangkit. Nah, ini kalau teman-teman lihat gambar di sini, gambar satu-satu sejarah awal industri peralatan listrik. Thomas Alva Edison pada tahun 1878 ya mulai menggarap kelistrikan dan mengembangkan gagasan pembangkit listrik terpusat dengan sistem tenaga terdistribusi untuk melayani daerah sekitarnya. Nah, ini ya kalau teman-teman lihat gambarnya, ini ada dari tahun 1882, 18. Nah, pada tahun 1888 Nikola Tesla ini Nah, kita langsung ke sini saja teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat, ini kan sejarah ya kalau ini terlalu panjang nanti. Oke. Nah, ini teman-teman pada tahun 88 nih. Nikola Tesla ini mempresentasikan sebuah makalah pada pertemuan Institut Insinyur Listrik Amerika yang menjelaskan motor induksi dua fase dan motor sinkron, di mana keunggulan sistem polifase dibandingkan sistem fasa tunggal diperlihatkan. Ini adalah awal dari evolusi lain dari sistem AC pada tahun 1891 nih. Nah, ini 3 jalur pertama di Jerman mulai beroperasi nih teman-teman, memancarkan daya yang panjangnya 179 km pada 12 kV. Nah, kemudian pada tahun 1893, 3 jalur pertama di Amerika Serikat ya, tepatnya di California ya, itu mulai beroperasi. Dia mentransmisikan daya dengan panjang jalur sebesar 12 km dengan tegangan 2,3 kV nih. Motor induksi ketiga Tesla lahir dan menjadi mesin utama perusahaan gitu ya teman-teman untuk sejarahnya. Nah, kemudian kita sumber energi listrik konvensional. Nah, ini ada apa aja nih teman-teman? Kalau teman-teman lihat di sini kan ada 4. Jadi energi AC ini dihasilkan oleh alternator yang memerlukan penggerak utama untuk menggerakkan mereka. Jadi penggerak utamanya itu bisa dapat dari turbin atau mesin diesel gitu ya. Tergantung apa? Tergantung dari sumbernya, dari mana penggerak utama menerima energi gitu ya. Nah, pembangkit dapat diklasifikasikan sebagai berikut nih, ada 4, PLTA, pembangkit listrik termal, ketiga nuklir, keempat diesel. Nah, kalau dari namanya, nah sumber penggeraknya itu contoh nih PLTA, yaitu berarti sumber penggerak utama itu dari air. Oke, nah ini jadi ini pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi jika sejumlah besar air disimpan di tempat yang tepat dan pada tingkat yang tinggi, jadi energi yang tersimpan di dalam air dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, air ini yang tersimpan di permukaan dapat menghalangi sudut-sudut turbin hidrolik dari penstock. Hal inilah yang menyebabkan jumlah energi dan energi kinetik yang tersimpan di dalam air diubah menjadi energi kerja. Nah, karena turbin dihubungkan dengan cara yang berbeda ke inverter, energi mekanik yang disuplai ke inverter diubah menjadi energi listrik gitu ya. Jadi oleh karena itu, agar tenaga air dapat bekerja harus tersedia air yang cukup gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu ya bisa diperlukan kolam ya teman-teman. Untuk apa? Untuk tempat penyimpanan yang luas. Agar apa? Agar menjamin ketersediaan air pada musim kemarau misalnya gitu. Itu ya. Nah, jadi ini kalau teman-teman lihat, ini gambar tata letak tipikal untuk pembangkit listrik tenaga air tipe penyimpanan. Nah, ini ada penstocknya nih. Nah, di sini ya. Oke.
Nah, ini kalau untuk persamaannya, daya yang tersedia dari pembangkit listrik tenaga air adalah nih, di mana P itu adalah rho kepadatan 1000 kg per m kubik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini untuk ada persamaan 1:1. Apa masalah khusus untuk pembangkit listrik tenaga air ini, teman-teman, yang bisa menghambat ekspansi? Nah, penimbunan pembangkit listrik tenaga air yang dilaporkan telah tertimbun lumpur sepenuhnya dalam 30 tahun. Rembesan, kerusakan ekologis pada wilayah, pemindahan tempat tinggal manusia dari daerah belakang bendungan gitu ya, yang akan terisi dan menjadi danau. Nah, ini masalah-masalah untuk delta ini, karena kan dia butuh lahan yang besar ya untuk penyimpanan. Kemudian ini tidak dapat memberikan beban dasar, jadi harus digunakan untuk puncak, pencukuran dan penghematan energi berkoordinasi dengan pembangkit termal. Nah, yang kedua kita bahas pembangkit termal nih, teman-teman. Jadi pembangkit termal itu pembangkit kogenerasi, adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin yang digabungkan dengan mesin lain untuk mendapatkan energi dari bahan bakar yang dibakar di dalam mesin nih. Jadi bahan bakar yang digunakan pada boiler dapat berupa bahan bakar padat seperti apa? Batu bara gitu ya, bitumen dan sebagainya. Bisa juga seperti minyak bumi, minyak mentah, bensin atau minyak parafin, atau bahan bakar minyak seperti bensin solar dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau minyak ini sering digunakan sebagai sumber cahaya. Bahan bakar lain digunakan dalam boiler. Tuh. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini adalah pembangkit listrik termal batu bara ya, teman-teman. Jadi secara umum efisiensi pembangkit listrik biasanya antara 20% dan 26% ya, tergantung pada kemampuan perusahaan manufaktur. Nah, ini gambarnya teman-teman bisa lihat skema dari pembangkit uap berbahan bakar batu bara. Itu ya, ini coal. Ini batu bara, ini dipanaskan. Nah, itu ya. Kita lanjut ke ini aja, kita kan sekilas saja ya, karena mata kuliah pembangkit sudah dibahas ya, teman-teman ya. Nah, ini kemudian ada pembangkit listrik tenaga nuklir nih, teman-teman. Ini gambarnya. Jadi kalau pembangkit listrik tenaga air, dia membutuhkan bantuan dari stasiun termal karena pengoperasian pembangkit listrik tenaga air sepenuhnya tergantung dengan ketersediaan air gitu ya. Kalau termal membutuhkan sejumlah besar batu bara gitu ya. Nah, kalau energi nuklir dia adalah satu di antara mereka yang dibahas di bagian sebelumnya. Uap yang diperlukan untuk menggerakkan turbin diperlukan dengan membakar bahan bakar di rumah boiler. Namun di pembangkit listrik tenaga nuklir tidak ada boiler uap. Nah, sebaiknya reaktor nuklir digunakan sebagai sumber penghasil panas. Panas dapat dihasilkan oleh fisi nuklir, yaitu dengan membelah inti dari bahan fisible seperti uranium, thorium, plutonium gitu ya, mengacu pada jumlah massa atom unsur-unsur ini. Jadi paling sering digunakan untuk pembuatan energi nuklir. Energi dengan demikian menghasilkan panas beberapa cairan seperti bismut cair atau paduan natrium kalium. Gitu. Pada gilirannya memanaskan air untuk membentuk uap yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, bahan-bahan fisiable ini yang sangat mahal nih, teman-teman. Dengan demikian, jika pembangkit listrik tenaga nuklir dianggap sebagai alternatif, ketersediaan bahan fisible dan biaya tinggi mereka harus dipertimbangkan. Namun, biaya untuk menjalankan pembangkit listrik tenaga nuklir relatif minimal. Nah, itu kelebihannya. Jadi ada kelebihan sama kekurangan. Kalau kelebihannya, ya pembangkit listrik tenaga nuklir ini benar-benar bebas dari polusi ya. Kemudian dia membutuhkan bahan bakar saluran dalam hal volume dan berat. Dan karena itu menimbulkan tidak ada masalah transportasi dan dapat ditempatkan terlepas dari pasokan bahan nuklir, beban dekat ke pusat gitu ya. Namun pertimbangan keamanan mengharuskan mereka biasanya berada jauh dari daerah penduduk. Nah, untuk kekurangannya, reaktor nuklir ini menghasilkan limbah bahan bakar radioaktif dan sulit pembuangannya nih, teman-teman. Ya, berarti dia menimbulkan bahaya lingkungan yang serius gitu ya. Kemudian laju untuk reaksi nuklir dapat diturunkan hanya dengan margin kecil, sehingga beban pada pembangkit listrik tenaga nuklir hanya dapat diizinkan untuk dikurangi sedikit di bawah nilai beban penuhnya. Nah, itu sekilas dari nuklir ya.
Ya, modalnya juga relatif tinggi ya teman-teman dibandingkan dengan biaya operasionalnya. Pembangkit nuklir harus beroperasi terus-menerus sebagai stasiun beban dasar, namun tadi biaya operasionalnya dia minim. Nah, kemudian ini ada gambar pembangkit listrik tenaga diesel. Kalau diesel ini bahan bakar cair digunakan di pembangkit listrik tenaga diesel. Jadi mesin diesel bertindak sebagai penggerak utamanya. Ini berasal energinya dari bahan bakar cair yang umumnya dikenal sebagai minyak diesel dan mengubahnya menjadi energi mekanis. Itu ya, alternator yang digabungkan ke diesel mesin mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Tuh. Jadi mesin diesel yang membentuk komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga diesel termasuk dalam kategori umum mesin pembakaran internal. Ya, ini mungkin mesin 2 tak atau 4 tak gitu ya. Nah, kita masuk ke struktur sistem transmisi. Jadi di struktur sistem transmisi itu ada yang namanya gardu transmisi. Di gardu transmisi inilah terjadi proses menaikkan tegangan yang dibangkitkan dari generator pada pusat pembangkit dengan menggunakan transformator. Nah, kemudian ini ada saluran transmisi, yaitu ya media yang digunakan untuk mengirim atau menyalurkan tenaga listrik gitu ya dari generator station sampai ke distribution station hingga sampai ke end user konsumen gitu ya. Kemudian ini ada proteksinya. Proteksi pelindung pada transmisi tenaga listrik yang memiliki fungsi sangat penting dia untuk melindungi ketika terjadi gangguan. Nah, ini jenis-jenis saluran transmisi nih teman-teman. Jadi saluran transmisi berdasarkan apa? Pemasangannya. Ada saluran udara, ya ini ada keuntungannya, mudah dalam perbaikan, mudah dalam perawatan karena dia kelihatan ya, mudah dalam mengetahui letak gangguan ya, dan dia lebih murah. Kerugiannya apa? Ya karena dia berada di ruang terbuka, maka cuaca begitu rentan untuk bisa mengganggu ininya ya, saluran ini berpengaruh terhadap keandalannya, dan kata lain ya tadi gangguan hubung singkat, gangguan tegangan bila tersambar petir dan gangguan lainnya. Nah, kemudian dari segi estetika dia juga kurang ya karena dia terbuka gitu. Jadi ini bukan pilihan yang ideal untuk transmisi yang di dalam kota. Kemudian saluran kabel bawah tanah. Nah, sesuai dengan namanya berarti dia ditanam di bawah tanah. Saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik ini melalui kabel yang tertanam di dalam tanah. Kategori saluran seperti ini adalah favorit untuk pemasangan di dalam kota karena estetikanya oke gitu ya, tidak mengganggu keindahan kota dan juga tidak mudah terjadi gangguan akibat kondisi cuaca atau kondisi alam. Namun dia tetap memiliki kekurangan apa ya? Itu mahal dalam instalasi dan investasinya serta sulit menentukan titik gangguan dan perbaikannya. Kemudian ini saluran isolasi gas. Kalau gas ini dia adalah saluran yang diisolasi dengan gas gitu ya. Misalnya gas SF6. Tapi dia mahal dan risiko terhadap lingkungan sangat tinggi, maka saluran ini jarang digunakan. Kemudian ini ada saluran transmisi berdasarkan tegangan. Nah, ini ya teman-teman, ada A sampai F. Ada saluran udara, saluran kabel, gitu ya. Saluran udara ekstra tinggi itu 500 kV, udara tegangan tinggi, saluran kabel tegangan tinggi, saluran kabel laut tegangan tinggi, saluran udara tegangan tinggi, saluran kabel tegangan tinggi, tegangan menengah dan tegangan rendah ya setelahnya. Nah, kita masuk ke komponen saluran transmisi. Apa aja nih komponen utama dari saluran transmisi? Yang pertama itu pastinya ada konduktor. Ya, konduktor ini ada jenis-jenisnya nih teman-teman. Biasa yang digunakan antara lain tembaga dengan konduktivitas 100%, tembaga dengan konduktivitas 97,5, dan aluminium dengan konduktivitas 61%. Nah, ini ada kawat pengantar aluminium terdiri dari berbagai jenis ya teman-teman. Ada AAC, ACCC, ACS, ACSR, ACAR gitu ya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa baca perbedaannya apa. Nah, ini gambarnya ada kabel, contoh gambarnya ya. Ini perwakilan saja ada 3. Oke. Kalau bedanya nanti teman-teman bisa lihat nih, ada jelas ya definisinya. ACCC itu yaitu kawat pengantar yang seluruhnya terbuat dari campuran aluminium. Kalau ACSR ini dia kawat pengantar aluminium tapi dia berinti kawat baja. Nah, kemudian apa? Isolator, komponen
utama dari transmisi. Jadi kalau isolator ini dia fungsinya untuk penahan bagian konduktor terhadap ground. Bahan isolator harus memiliki resistansi yang tinggi untuk melindungi kebocoran arus dan memiliki ketebalan yang secukupnya. Sesuai standar maksudnya ya. Untuk apa? Untuk mencegah breakdown pada tekanan listrik tegangan tinggi sebagai pertahanan dari fungsi isolasi tersebut. Nah, jadi untuk isolator ini diklasifikasikan isolator jenis pasak, posaluran, dan jenis gantung. Yang mana jenis pasak, jenis posaluran, jenis gantung. Nah, ini udah Ibu tampilkan gambarnya, nanti teman-teman bisa tentukan yang mana ya, sembari sambil dipelajari lagi. Nah, ini kemudian ada namanya menara transmisi atau tower gitu ya. Jadi fungsinya ini yaitu untuk menyangga atau merentangkan kawat penghantar dengan ketinggian dan jarak yang aman bagi manusia. Jadi menurut konstruksinya, jadi tower listrik ini atau menara ini terbagi menjadi 4 macam nih teman-teman. Lattice tower, tubular steel pole, concrete pole, wooden pole. Nah, ini ada macam-macam lagi, berbagai macam menara transmisi pada SUTT. Di sini kalau teman-teman lihat ada ini 2 kali 60 kV, nah ini ya 2 kali 110 kV dan seterusnya. Nah, ini intinya fungsinya tuh sama-sama berfungsi sebagai penyangga ya teman-teman, hanya dia berbeda tegangan. Bu, ini ada tegangan yang sama Bu. Nah, dia menyesuaikan dengan kondisi atau struktur tanah di tempat tersebut ya teman-teman. Jadi tapi fungsinya itu sama-sama sebagai penyangga. Nah, ini yang model persegi panjang. Kalau teman-teman lihat di dekat kampus kita gitu ya, atau di jalan tol itu kan nanti teman-teman bisa nih klasifikasikan, oh itu tower masuk yang persegi panjang, oh tower yang persegi gitu ya. Nah gitu. Nah, ini jenis-jenis gangguan dari transmisi apa saja. Nah, gangguan pada saluran transmisi yang tadi. Nah, ini ya, beban lebih, hubung singkat, tegangan lebih, gangguan stabilitas karena hubung singkat. Nah, biasanya itu transmisi bahkan sampai ke distribusi yang sering terjadi itu pada gangguan pohon gitu ya, layangan kalau yang di distribusi gitu ya, karena itu bisa menyebabkan hubung singkat gitu teman-teman. Nah, ini juga ada petir dan lain-lain. Nah, ini kita ada contoh soal, teman-teman bisa pause videonya kemudian teman-teman kerjakan. Kalau ini Ibu langsung aja ya, untuk mengirimkan daya listrik ke suatu tempat yang jauh, jadi biasanya digunakan tegangan tinggi. Hal ini bertujuan untuk apa? Untuk memperkecil daya yang hilang. Jadi daya listrik 100 MW ingin dikirimkan ke suatu kota yang berjarak 100 km dengan kabel yang hambatannya 0,1 ohm tiap kilometer pada regangan 100 kV. Nah, 100 kilo ini kayak dari Cilegon ke Jakarta lah ya, Jakarta Timur lah ya, atau Bekasi gitu. Nah, daya listrik yang hilang dalam pentransmisian tersebut berapa? Nah, kita pakai rumus ini, P sama dengan V kali I dan seterusnya. Jadi kita tulis saja diketahui apa. Jadi berapa daya yang hilang dalam proses pentransmisian dengan jarak 100 km tadi nih teman-teman ya. Nah, tegangannya 100 kV. Jadi ditanyakan rugi-rugi. Nah, jadi sebelum menghitung daya yang hilang, kita hitung dulu arus transmisi dan hambatan total pada jarak 100 km tadi, teman-teman. Jadi kita hitung arus transmisinya didapat 10 pangkat 3 ampere. Kemudian kita hitung hambatan totalnya. Hambatan totalnya jadi 0,1 dikali 100 sehingga dapat 10 ohm. Setelah kita peroleh arus transmisi dan hambatan total, baru kita bisa hitung daya yang hilang. Sehingga daya yang hilangnya yaitu 10 pangkat 7 watt gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah merupakan gambaran singkat lah, mentransmisikan daya sepanjang 100 km, berapa sih daya yang hilang dengan dengan diketahui tadi 100 kV yaitu 10 pangkat 7 watt ya, atau 10 megawatt gitu ya teman-teman. Nah, kemudian soal kedua, melalui kabel sepanjang 200 km yang hambatan totalnya 40 ohm, sebuah pembangkit listrik mengirimkan daya 12 MW ke suatu kota. Nih, melalui kabel sepanjang 200 kilo nih, lebih jauh lagi, berarti mungkin sampai ke hampir Bandung lah ya, nggak nyampe Bandung. Jadi jika daya listrik yang hilang selama pengiriman paling besar 0,1 MW, maka tegangan transmisi saat pengiriman
sebesar berapa. Nah ini kalau tadi kan yang hilang 10 megawatt ya, kalau sekarang dia minta 0,1 aja, lebih kecil. Nah berapa katanya jadi tegangan yang dikirimkan biar yang hilang itu 0,1 megawatt. Nah ini jadi yang ditanya tegangannya. Mengapa saluran transmisi listrik memiliki tegangan yang sangat tinggi? Nah, daya listrik ini menjawab tujuan tadi ya, yang di slide pertama kali banget tadi. Daya listrik yang disalurkan dapat dinyatakan dengan ini P sama dengan V kali I, dengan V menyatakan tegangan transmisi dan I harus mengalir pada kabel transmisi. Kita tahu bahwa setiap material memiliki hambat jenis masing-masing kalau tembaga sebesar ini ya teman-teman. Sehingga kabel transmisi panjangnya berkilometer memiliki resistansi yang tidak bisa diabaikan. Jadi nanti dihitung. Daya yang hilang ketika mentransmisikan melalui kabel tadi disebut dengan rugi daya yang dapat dinyatakan dengan, nah ini P loss sama dengan I kuadrat R. Jadi ini energi yang terdisipasi. Jadi kalau teman-teman perhatikan bahwa P loss berbanding lurus dengan I kuadrat. Jadi demi mencapai daya transmisi P transmit yang sama, kita menggunakan V yang tinggi nih teman-teman, supaya I yang kita gunakan rendah gitu ya. Nah, jadi dari informasi di soal kita bisa mencari arus yang mengalir pada kabel transmisi gitu. Nah, jadi dari ini, nah ini kan P loss rumusnya ini. Kita mau mencari I-nya. Berarti I sama dengan akar dari P loss per R itu. Nah, setelah mengetahui arus transmisi, kita bisa mencari tegangan transmisi. Nah, ini ya teman-teman. V transmisi sama tadi kan rumusnya V kali I. Berarti kalau V transmisi sama dengan V transmit per I gitu ya. Gitu. Nah, I ini tadi kan ini rumusnya nih teman-teman. Ini. Nah, jadi I-nya ini diganti gitu dengan ini. Nih. Dibalik gitu ya, karena per I kalau dibalik kan jadi kali gitu ya. Ngerti ya teman-teman? Kalau nggak ngerti nanti bisa ditanyakan via WA kita bahas ini. Kenapa I-nya ini kan akar ini kan nih, ini I-nya nanti diganti ke sini gitu ya teman-teman, sehingga diperolehlah ini hitung-hitungan biasa, diperolehlah V transmisi sebesar 240 kV. Jadi nah karena alasan di atas lah, tegangan 240 kV ini adalah nilai minimum kalau kita mau dapat rugi-rugi yang daya yang hilang tadi sebesar 0,1 megawatt. Inilah yang alasan kenapa tegangan yang disalurkan itu semakin besar, semakin kecil daya yang hilangnya. Seperti itu ya teman-teman. Ini sudah dibuktikan di rumus ini. Oke, terima kasih. Silahkan jika ada pertanyaan, kita sambung di WAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.